Pada petualangan kali ini aku akan mencoba untuk bertahan hidup sendirian lagi di dalam hutan dengan mengandalkan bahan-bahan makanan dari alam liar. Membangun shelter sederhana yang aman dan nyaman di pinggir sungai. Mencari dan mengelola bahan-bahan makanan yang aku temukan di hutan ini. Berpetualang di dalam hutan menemukan beberapa buah-buahan hutan yang langka, membuat jerat untuk menangkap tupai atau tikus hutan, dan ini yang berhasil aku dapat. Menginap di shelter yang aman dan nyaman. Petualangan aku mulai sekitar jam 8 pagi, dan kali ini aku akan bertahan hidup sendirian lagi di dalam hutan dengan mengandalkan bahan-bahan makanan dari alam. Nah, hal pertama yang aku lakukan tentu saja mencari tempat atau posisi yang cocok untuk membangun shelter. Jadi, aku akan menelusuri anakan sungai ini. Tak lama berjalan, aku akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk membangun shelter. Tempatnya seperti ini, lumayan rata dan berdekatan dengan sungai yang bisa memudahkan persediaan air minum. Juga tidak ada pohon yang berpotensi untuk tumbang atau roboh yang dapat membahayakan. Jadi aku memutuskan untuk membuat shelter di sini. Aku akan membersihkan tempatnya terlebih dahulu. Setelah tempatnya bersih, sekarang aku akan mencari bahan-bahan untuk membangun shelter. Nah, di sini aku menemukan sisa kayu bekas potongan mesin milik warga. Aku akan mengambilnya. Aku juga mengambil beberapa kayu untuk tiang shelternya nanti. Setelah kayu terkumpul, sekarang aku akan membawanya. Sekarang aku akan membangun shelter. Pertama-tama, kedua tiangnya aku runcingkan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dipasang. Setelah itu, kedua tiangnya langsung aku pasang saja. Setelah kedua tiangnya sudah aku pasang, selanjutnya aku akan memasang landasan lantainya. Tapi di sini aku membutuhkan tali untuk mengikat kayunya. Jadi aku akan mengambilnya terlebih dahulu. Nah, di pohon besar ini aku menemukan salah satu akar yang cukup bagus. Aku akan mengambilnya. Jadi akar ini namanya tameleping. Akar ini merupakan salah satu akar yang kuat dan sangat cocok untuk digunakan mengikat sesuatu. Juga banyak tersebar di sekitar hutan ini, jadi gampang untuk ditemukan. Setelah aku rasa cukup, sekarang aku akan membawanya. Sekarang pembuatan shelter bisa aku lanjutkan. Jadi untuk landasannya langsung aku pasang saja. Untuk ikatannya harus benar-benar kuat, dikarenakan beban yang nantinya akan ditampung itu lumayan berbobot. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, di bagian belakang aku tambahkan satu kayu lagi. Setelah itu, aku tambahkan beberapa kayu untuk landasan lantainya. Dan lanjut aku ikat satu persatu. Nah, untuk landasan lantai akhirnya selesai aku ikat.
Selanjutnya, aku akan mengambil beberapa bambu untuk lantai shelternya. Jadi aku akan mengambil 2 batang bambu saja yang berukuran sedang, karena hanya akan aku gunakan untuk lantai shelternya. Nah, sekarang bambunya aku bawa. Selanjutnya bambu akan aku potong-potong sesuai ukuran shelter. Seperti biasa, untuk bambu yang sudah aku potong-potong, lanjut aku cacah seperti ini. Jadi tujuannya agar lebih sedikit bambu yang digunakan, juga menghemat waktu dan tenaga. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, lantainya langsung aku pasang saja. Untuk lantai shelter akhirnya selesai aku pasang. Selanjutnya, untuk bagian tiang yang lebih seperti ini, aku akan potong sedikit lebih pendek. Begitupun tiang di bagian belakang, aku akan potong juga. Selanjutnya aku pasang beberapa bambu kecil di bagian belakang seperti ini sebagai dinding dasarnya, dan langsung aku ikat saja. Selanjutnya aku pasang di bagian sisi kiri dan kanannya juga. Nah, jadi seperti ini. Sekarang tinggal aku pasang atapnya saja. Tapi sebelum itu, aku pasang lagi 2 batang bambu untuk rangka atapnya. Karena untuk atapnya, aku akan menggunakan flysheet saja. Sekarang flysheetnya aku pasang. Nah, jadi seperti ini shelternya. Terlihat sangat simpel dan sederhana. Namun ini akan menjadi tempat berlindung yang nyaman untuk saya beristirahat sebentar malam. Selanjutnya, di bagian depan shelter aku bersihkan. Sekalian untuk batu-batunya akan aku susun tepat di depan shelter. Jadi rencananya aku mau coba buat kolam juga. Ini aku ambil beberapa daun untuk aku gunakan menghalau airnya. Nah, sekarang daunnya aku pasang. Jadi seperti ini, memang sulit hanya mengandalkan daun saja, apalagi aliran airnya kecil. Selanjutnya aku akan beristirahat sejenak, sembari mengisi tenaga dengan buah pisang yang aku bawa ini. Selanjutnya di sini aku mau coba buat beberapa jerat tupai atau tikus hutan dengan umpan buah pisang ini. Jadi aku buat tali jeratnya terlebih dahulu dari akar tame leping. Nah, setelah siap sekarang aku akan berpetualang di sekitar hutan ini untuk memasang jerat dan untuk mencari bahan-bahan yang bisa aku olah menjadi makanan.
Jadi aku sudah buat 3 jerat yang akan aku pasang di hutan ini. Dan sekarang tinggal aku cari tempat yang cocok untuk memasang jeratnya. Nah, di sini aku menemukan tempat yang cocok untuk memasang jeratnya. Jadi aku akan bersihkan terlebih dahulu. Sekarang kayunya aku tancapkan. Ini harus benar-benar kuat. Setelah itu tali jeratnya aku pasang juga. Sekarang tinggal aku pasang jeratnya saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau tupai atau tikusnya datang, otomatis akan menginjak kayu yang ada di bagian bawah ini dan akan memicu penahannya terlepas. Jadi tupai atau tikusnya akan terjerat di antara bambunya. Selanjutnya, pagar aku pasang di sekeliling. Setelah itu, aku masukkan umpannya. Seperti ini. Selanjutnya, aku akan pasang jerat berikutnya. Nah, untuk jerat kedua aku pasang di sini. Sama dengan yang pertama, ini tinggal aku tambah umpannya saja. Setelah itu, aku lanjut pasang jerat ketiga atau yang terakhir. Nah, untuk jerat ketiga aku pasang di sini. Jadi untuk semua jeratnya sudah aku pasang. Sekarang aku akan mencari bahan-bahan yang bisa aku olah menjadi makanan. Di sini aku menemukan salah satu buah hutan. Nah, bentuknya seperti ini, berwarna merah dan berukuran kecil. Aku tidak tahu ini jenis buah apa dan bisa dimakan atau tidak, karena buahnya baru pertama kali aku lihat. Jadi buat teman-teman yang tahu ini jenis buah apa, mungkin bisa menjelaskan di kolom komentar. Petualangan aku lanjutkan lagi. Nah, buah kedua yang aku temukan seperti ini, berwarna campuran pink dan merah, memiliki biji yang lumayan besar, dan berwarna kuning seperti ini. Sama dengan buah yang pertama, buah kedua ini baru pertama kali juga aku lihat, jadi aku tidak berani mencobanya, takut malah membahayakan. Apalagi aku sendiri dan di tengah hutan seperti ini, jadi ya petualangan aku lanjutkan saja. Setelah berpetualang di hutan, aku akhirnya kembali ke jalur sungai. Dan di sini aku langsung memuaskan dahaga yang sudah aku tahan sedari tadi. Di sini aku menemukan keong sungai. Nah, keongnya seperti ini, berwarna hitam dan berukuran kecil. Kebetulan sekali, ini bisa menjadi bahan makanan. Jadi aku akan mengumpulkannya. Di sini aku juga menemukan kepiting, jadi sekalian aku akan kumpulkan juga. Setelah cukup, sekarang aku akan kembali ke shelter untuk mengolahnya. Di perjalanan aku menemukan buah yang mirip dengan buah durian. Aku akan membawanya.
Setelah petualangan yang cukup melelahkan, aku akhirnya kembali ke shelter. Selanjutnya, aku akan mengolah bahan-bahan makanan yang sudah aku kumpulkan tadi. Jadi, aku akan membuat api terlebih dahulu. Sekarang aku akan bersihkan keong dan kepitingnya, lalu aku masukkan ke dalam bambu. Nah, sekarang aku akan mencoba untuk melihat isi buahnya. Di bagian dalamnya seperti ini, berwarna kekuningan dan berbiji lumayan banyak. Dan ini merupakan salah satu buah yang bijinya bisa diolah menjadi makanan. Jadi aku akan mengolahnya bersama dengan keong dan kepitingnya. Sekarang aku akan memasaknya. Jadi ini akan aku masak lumayan lama, sekitar 20 menitan. Aku akan pastikan sampai bijinya benar-benar matang. Dan aku juga tambahkan penyedap rasa agar rasanya tidak terlalu tawar. Nah, sepertinya masakannya sudah matang, jadi langsung aku angkat saja. Untuk masakannya seperti ini, terlihat sangat sederhana, namun ini akan menjadi pengganjal perutku sampai keesokan harinya. Dan ya, sekarang aku akan mencobanya. Untuk rasa keongnya lumayan gurih, bertekstur kenyal, dan juga sedikit manis. Sekarang aku akan mencoba biji buahnya. Untuk rasa bijinya lumayan gurih juga, sedikit manis dan rasanya mirip dengan ubi jalar, bertekstur empuk dan mengenyangkan. Ini pilihan yang cocok untuk mengganjal perutku sampai keesokan hari. Jadi aku akan lanjut makan dulu. Hari sudah mulai gelap, lampu aku nyalakan. Selanjutnya, aku akan memasang tempat tidurku. Jadi, yang aku pasang ini sebenarnya hamuk kelambu. Selain digantung, hamuk ini juga bisa dipasang di tanah seperti ini, sebagai tenda darurat. Nah, jadi seperti ini, terlihat cukup nyaman. Di sini, aku juga punya sleeping bag yang akan aku gunakan. Sekarang, aku akan membersihkan badan terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan langsung beristirahat saja. Matahari muncul kembali, itu menandakan hari sudah pagi. Di sini, aku akan menyalakan api terlebih dahulu untuk menghangatkan tubuh. Nah, sekarang aku akan membongkar shelternya dan menyiapkan semua barang bawaanku. Karena rencananya setelah aku cek jerat, aku akan lanjut kembali ke desa dan tidak akan kembali ke shelter lagi. Setelah semuanya siap, sekarang aku akan berangkat. Tak lupa apinya aku padamkan. Perjalanan aku lanjutkan.
Tak lama aku akhirnya sampai di jerat pertama, dan di jerat pertama ini umpannya masih ada. Selanjutnya jeratnya aku lepaskan, dan lanjut aku cek jerat kedua. Wah, di sini aku kaget. Ternyata jeratnya berhasil dapat satu ayam hutan betina. Wih, mantap. Hasil yang sangat tidak terduga. Dan kebetulan sekali aku tiba sedikit cepat karena ayam hutannya terjerat di bagian leher yang jika aku terlambat sedikit saja, kemungkinan ayamnya akan pindah alam. Sekarang aku akan cek jerat terakhir. Sama dengan yang pertama, jerat ketiga ini umpannya juga masih utuh. Jadi aku lepaskan saja. Sekarang aku akan mencari tempat yang cocok untuk eksekusi ayamnya sebelum aku kembali ke desa.